Biasanya ujian yang paling berat itu akan datang dari orang yang paling kita cintai dan paling dekat dalam hidup kita. Ya Allah, apakah ini cara Engkau mengujiku? Dengan Engkau datangkan ujian dari suamiku, sehingga aku tak bisa lagi berbakti kepadanya, karena begitu sakit rasa yang aku dapatkan gara-gara ulah suamiku. Ustadz, perasaan aku tuh gak kurang-kurang sayang sama anak. Tapi kenapa ya Ustadz, ujian tuh malah datang dari anak kita yang kita keluarin banyak effortnya buat dia. Bunda gak usah khawatir, kebaikan Bunda waktu itu akan Allah ganti. Yang Bunda tangisi bukan kelakuan anaknya, yang Bunda tangisi, ya Allah maafin ya, aku belum bisa jadi ibu yang baik. Sampai Engkau mengujiku dengan anakku yang seperti ini. Nabi Nuh aja diuji sama anaknya. Nabi Nuh kurang soleh apa? Sempurna, baik, tapi diuji sama anak. Yang Nabi Nuh tangisi apa? Ya Allah, bisakah aku bersama dengan putraku di surga? Kalau Bunda, Teteh sayang, hidupnya ingin lebih baik, syaratnya harus apa? Menata hati, jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, dan jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Kenapa AA? Orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, biasanya orang yang tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Apalagi jika yang dihidupkan adalah rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah dengan keadaan. Ahilman gak tahu pasti ya, tapi boleh jadi di antara Bunda ada yang punya masa lalu yang gak baik dalam hidupnya. Mungkin ada di antara kita yang punten-punten. Ada yang pernah ngerasain sakit, ada yang pernah luka, ada? Atau izin, ada yang disakiti, dilukai, dizolimi, diambil apa yang kita miliki, ada? Itu kan sudah terjadi. Tapi gak sedikit di antara kita yang masih teringat dengan itu. Kadang kita suka ngerasa gak kuat kalau mikirin itu lagi, betul? Pengen berusaha untuk berdamai dengan yang sudah terjadi, tapi terlalu sakit lukanya. Sampai kalau Bunda bilang gini, kalau AA bilang udah Bunda maafin, Bunda suka mau ngomong gini, AA mah gampang maafin. Gak segampang itu. Terlalu berat, terlalu sakit. Ahilman memang seberat itu, iya. Tapi biasanya yang bikin berat karena hatinya belum tertata dengan baik. Dan biasanya, mohon maaf ya, bukan berarti AA melemahkan, bukan. Tapi AA merasa, apalagi yang namanya perempuan. Perempuan tuh gak mudah melupakan sesuatu. Makanya ada yang bilang perempuan itu makhluk Tuhan yang paling susah melupakan. Izin ya, Bunda punya suami. Suami teh punya salah hari ini. Tapi biasanya yang dibahas bukan yang salah hari ini. Mungkin yang dibahas 5% yang hari ini. Tapi 95%-nya ingatan-ingatan yang ada di masa lalu. Betul apa betul? Makanya memang itulah perempuan, ahli sejarah yang paling hebat. Selain perempuan itu makhluk yang paling kuat kalau menurut Ahilman. Karena makhluk yang gak bisa ditebak cara pandang berpikirnya. Makanya wajar ingatannya susah untuk bisa lupa begitu saja. Betul gak? Tajamnya luar biasa. Tapi kan kita harus belajar menata hati itu. Mau sampai kapan kita merasa tersakiti dengan keadaan yang sudah terjadi? Mau sampai kapan kita akan terus ada di zona itu? Dan kita belajar untuk, ya sudah itu sudah terjadi, nextnya apa gitu. Dan mohon maaf, yang tidak bahagia juga orang yang mengkhawatirkan masa depannya. Sama, ibu jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tak bisa kita genggam dalam hidup kita. Sama kayak ibu mengkhawatirkan suami. Suami ibu itu ketika sudah keluar rumah, itu bukan lagi jangkauan kita, betul gak? Titipin sama Allah. Ya Allah, aku menitipkan suamiku kepadamu. Jaga, lembutkan hatinya, perbaiki kebaikannya. Ya Allah, aku serahkan. Kalaupun kemudian suami ibu berbuat sesuatu yang barangkali gak sesuai dengan hati ibu, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk ibu. Ada bahasa yang sering AA sampaikan, jangan
terlalu menggenggam pasir berlebihan. Karena engkau tidak akan pernah mendapatkan pasir itu. Yang ada engkau hanya akan kehilangan pasir itu. Sama dengan perasaanmu. Jangan terlalu menggenggam perasaan berlebihan. Karena engkau tidak akan pernah mendapatkan, yang ada hanya kehilangan perasaan itu. Nah Ustadz, berarti kalau kita hidupnya mau lebih baik, harus belajar menata hati. Kadang yang namanya hati itu, Bunda, memang punya sifat terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan kolbun. Kolbun itu artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Maka yang namanya hati nggak akan bisa lurus terus gitu Bunda. Nggak bisa bahagia terus. Biasanya ada bahagia, ada sedih, ada nerima, ada kecewa, ada lapang, ada sempit. Itulah kondisi hati. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedih itu boleh apa boleh? Kalau kita ngerasa kecewa boleh apa boleh? Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Kecewa itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Kalau itu yang kita hadirkan, mohon maaf, berarti kita menghilangkan posisi Allah di hati kita. Karena terlalu berlebihan ruang di hati ini diisi dengan kekecewaan, kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ustadz, biasanya apa sih yang bikin kita bisa kecewa karena harapan kita? Satu, terlalu berharap kepada manusia. Bunda kecewa sama suami, punten, bukan salahnya suami, tapi salahnya kita yang berlebihan menaruh harapan kepada siapa? Suami. Makanya sering ini Ahilman sampaikan, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka mohon maaf ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang terlalu berharap kepada selain Allah, maka Allah akan hadirkan di hatinya rasa sakit, pedih, pengharapan kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah itu maha pencemburu. Maka saat engkau diberikan pedihnya berharap kepada seseorang itu, Allah tuh sedang cemburu sama kita. Allah ambil rasa itu agar kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget Bunda sayang, Teteh sayang. Biasanya kita itu akan diuji sama sesuatu yang paling dekat dan paling kita cintai dalam hidup. Biasanya ujian yang paling berat itu akan datang dari orang yang paling kita cintai dan paling dekat dalam hidup kita. Maka jangan kaget, Ustadz, kenapa ujiannya di situ? Iya, karena selama ini engkau terlalu melekat dengan orang itu, sehingga membuat hatimu jauh dari siapa? Allah. Maka sama Allah dibuat hatimu sakit dengan pengharapan itu, karena mungkin selama ini kamu lupa dan jauh dari Allah. Yang bikin orang kecewa, satu, karena apa? Terlalu berharap kepada manusia. Dua, yang bikin orang kecewa itu biasanya karena jauh dari Allah. Biasanya rumusnya begini, lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mengusahakan. Jadi kalau Bunda kepada siapa yang lebih cepat, kepada siapa yang lebih dekat, dan kepada siapa yang lebih diusahakan karena cinta itu, maka biasanya itu yang akan menguji kita. Harusnya yang lebih cepat, lebih dekat, lebih diusahakan itu siapa? Allah. Kalau diganti bukan Allah, misal karena dunia, karena kerjaan, karena bisnis, karena usaha, karena orang, maka ini semua yang dikejar oleh kita tadi dibanding Allah, maka akan menyakiti kita, ujungnya kecewa dengan kita. Maka izin, kalau urusan dunia Bunda sayang, jangan terlalu cinta berlebihan. Dunia itu mudah menyakitkan. Makanya Bunda kalau nangis gara-gara urusan dunia terlalu sayang. Orang beriman tuh nangisnya jangan karena dunia. Nangisnya harus karena takut ke Allah. Nangisnya karena takut bekal untuk menuju Allahnya kurang. Misal, Bunda ditangisi sama suami. Sayang, ngapain nangisin orang yang nyakitin kita? Bunda disakiti oleh suami, jangan nangisin suami. Nangisinnya apa? Ya Allah, maafin ya, hamba belum bisa berbakti sama suami.
Sampai suami bisa nyakitin saya seperti ini. Begitu caranya. Bukan ini mah, Ustadz, kok tega ya suami saya ya? Kok tega ya? Nggak usah. Ngapain nangisin suami begitu? Yang Bunda tangisin, ya Allah, apakah ini cara engkau mengujiku? Dengan engkau datangkan ujian dari suamiku, sehingga aku tak bisa lagi berbakti kepadanya, karena begitu sakit rasa yang aku dapatkan gara-gara ulah suamiku. Itu yang kita tangisi. Sama Bunda yang diuji sama anak, ada nggak? Ustadz, perasaan aku tuh nggak kurang-kurang sayang sama anak. Nyekolahin dari kecil, masukin ke pesantren sampai dia besar. Entah berapa banyak biaya yang aku keluarkan, sekolahin ke sana ke sini. Tapi kenapa ya Ustadz, ujian tuh malah datang dari anak kita yang kita keluarin banyak effortnya buat dia. Shh, Bunda gak usah khawatir. Kebaikan Bunda waktu itu akan Allah ganti. Yang Bunda tangisi bukan kelakuan anaknya. Yang Bunda tangisi, ya Allah maafin ya, aku belum bisa jadi ibu yang baik. Sampai engkau mengujiku dengan anakku yang seperti ini. Itu yang Bunda tangisi, bukan kelakuan anaknya. Nabi Nuh aja diuji sama anaknya, betul nggak? Nabi Nuh kurang soleh apa? Nabi Nuh kurang baik apa? Nabi Nuh kurang ibadahnya seperti apa? Sempurna, baik, tapi diuji sama anak. Yang Nabi Nuh tangisi apa? Ya Allah, bisakah aku bersama dengan putraku di surga? Jadi yang bikin sedih bukan kelakuan anaknya, tapi bisakah aku menggandeng anakku ke surga? Tapi apa kata Allah? Nuh, dia bukan keluargamu, sehingga jangan sedih kalau engkau berpisah dengan putramu nanti di surga. Jadi kita tuh lebih tegar gitu loh. Kalau kita nangis sama urusan dunia, bedanya kita sama orang yang tidak beriman apa? Terlalu sayang hatimu diisi dengan ruang yang menyakitkanmu. Makanya mulai hari ini, Bu,